Shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, sebelumnya mari kita bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Engkau memberkati kami melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Sekarang kami menikmati hari yang baru, di mana kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami, berkatilah aktivitas kami, berkatilah orang-orang di sekitar kami, agar tetap dalam perlindungan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 29 Juli 2022, yang tertulis dari Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Beginilah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun kita berada, kiranya pada hari ini kita tetap dalam keadaan baik-baik saja dan kita tetap dilimpahkan oleh kesehatan. Biarlah kita boleh memulai aktivitas kita dengan penuh sukacita. Di sini dikatakan bahwasanya Allah datang untuk memberikan hidup, yang dimana pada perkembangan zaman ini banyak situs-situs yang berusaha untuk mencari informasi yang tepat. Bahkan ada sekelompok orang yang menganggap situs tersebut adalah situs yang maha tahu. Padahal contohnya ketika kita mengetik secara tidak beraturan di Google, tentu hasilnya akan dikatakan hasil tidak ditemukan. Artinya ternyata situs pun memiliki keterbatasan, situs pun memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak mampu mengetahui segala sesuatunya yang ada dalam dunia ini. Ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran-ajaran yang mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri, bahkan mampu membawa manusia jatuh ke dalam keyakinan. Seorang itu bisa saja jatuh atau tergelincir ketika mereka memiliki keyakinan yang berlebihan. Dan disitulah manusia harus menyadari bahwasanya keterbatasan kita bisa membuat kita jatuh ketika kita memiliki keyakinan yang berlebihan. Di sini dikatakan keberadaan kita memang harus tergantung kepada Allah, baik ketika kita mengakui keberadaannya atau tidak. Tapi mari kita yakin Allah sebagai gembala kita yang memberikan penyertaan kehidupan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Untuk itu lewat renungan pada hari ini kita bisa meyakini sebagai gembala, Yesus datang mencari domba-dombanya dan memberikan nyawanya demi domba-dombanya supaya diselamatkan. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh atas membinasakannya. Akan tetapi Allah datang untuk mereka agar mereka semakin mempunyai hidup. Kiranya kita dilimpahkan berkat dan pengetahuan yang benar. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sadar bahwa penebusan dari Kristus adalah sebuah mukjizat bagi kita. Ketika kita ditebus Allah, ketika kita diselamatkan oleh Allah, biarlah kita akui itu adalah mukjizat yang daripada Allah. Sebab kehidupan baru yang dikaruniakan Yesus adalah hal yang mustahil untuk kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah percaya, itu bisa kita terima dengan penuh sukacita. Untuk itu, orang-orang yang percaya pada Allah pasti mempunyai kehidupan yang berkelimpahan.
Hidupnya penuh dengan sukacita meskipun sering mengalami tantangan. Hidupnya penuh dengan penyertaan Tuhan meskipun tangisan air mata sering menghampiri kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus juga membuat apa yang kekal ada pada kita, yaitu pengetahuan yang benar, agar kita mempercayai Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita memiliki hidup yang berkualitas, sebab hidup yang berkualitas pasti memfokuskan dirinya hanya kepada Allah, meminta pertolongannya hanya kepada Allah, karena di dalam Allah ada keselamatan dan domba-dombanya pasti diselamatkan. Selamat menjalankan aktivitas untuk kita semua. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami untuk menikmati hari yang baru. Kami memohon kiranya hanya Engkaulah yang senantiasa memberkati kami, melimpahkan kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon pertolongan-Mu, di mana ketika jemaat-Mu sedang mengalami kesulitan, tantangan kehidupan, Engkaulah yang menolong dan membantu mereka, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semakin memahami, Engkau semakin menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkaulah yang melawat, Engkaulah yang memberkati setiap obat yang mereka makan. Berkati juga keluarga ya Tuhan, yang mendukung proses pemulihan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang diperhadapkan oleh pergumulan rumah tangga, maupun pergumulan di pekerjaannya, maupun di masyarakat, bahkan di gereja ya Tuhan. Engkaulah yang menyertai dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar lewat pertolongan-Mu kami semakin yakin bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar selalu menyertai kami di segala setiap situasi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka lewat umur panjang dan kesehatan, agar mereka semakin mengingat penyertaan-Mu dan boleh disaksikan bagi orang-orang yang percaya. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau-lah yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar Engkau yang melayakkan kami lewat penebusan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati.